firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah diberkati dengan pujian. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-63. Haleluya. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Sudah dapatkan ayat ini? Mari saudara, kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 5. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika dia di padang gurun Yudea. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan haus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memberkatan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya. Kembali, puji Tuhan. Saya akan jelaskan firman Allah ini, di mana kita melihat firman Allah ini merupakan satu pengalaman dari seorang raja yang dikatakan Raja Daud. Raja Daud berkata dalam ayat 1, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yudea. Saudara, ketika orang ada di padang gurun, apa yang dia temui, saudara? Ya, pasti dia tidak menemukan apa-apa selain daripada padang gurun, padang pasir. Tidak melihat tumbuh-tumbuhan di sana, tidak melihat hal-hal yang menyenangkan karena padang gurun, tidak melihat pepohonan yang hijau, dan yang dia lihat adalah padang gurun, saudara-saudara. Ketika dia alami pengalaman ini di padang gurun, ayat 2 dia katakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Daud ungkapkan kerinduannya. Makanya saya masih berbicara tentang kerinduan. Dia ungkapkan, Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Di tengah-tengah padang gurun, dan melihat apa-apa, dia hidup sendirian, tetapi dia ingat kepada Allah yang luar biasa. Dia katakan, Ya Allahku, Engkaulah Allahku, Ya Tuhanku, tidak ada lain. Saudara, mereka yang sudah pernah ke padang gurun, ke Israel, menceritakan pengalaman mereka ketika ada di Israel. Dan memang mereka banyak bercerita bahwa di Israel itu sebagian besar kelihatannya padang gurun, padang gersang, tetapi luar biasa di sana. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dengan subur. Karena apa? Umat Allah, orang Israel, mereka diberkati dengan kepandaian yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Makanya firman katakan mereka diberkati oleh Tuhan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Haleluya. Sehingga padang gurun bisa ditanami tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, jadi segar kelihatannya. Karena apa? Ditanam dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan cara apa? Ada pengairan yang sangat luar biasa.
bebatuan, tetapi bisa bertumbuh-tumbuhan di sana. Karena apa? Disiram dengan air dengan cara yang luar biasa, dengan teknologi yang luar biasa, bisa mengairi padang gurun sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan. Haleluya. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Di padang gurun dia punya kerinduan, mau cari Tuhan. Di tengah-tengah padang yang tandus tidak ada apa-apa, saudara, dia katakan, ya Allah, aku merindukan Engkau. Dia katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mencari kekuatan dari Tuhan. Selanjutnya dia katakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dia ibaratkan hidupnya bagaikan tanah yang kering, tanah yang tandus, tidak ada air, saudara. Dan dia katakan, jiwaku haus kepadamu. Dia merasa haus dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Haleluya. Kali lagi kenapa kita ada di gereja pada pagi hari ini? Karena kita haus akan Allah. Kita merindukan aliran sungai dari Allah, membasahi kehidupan kita yang merasa kering dan tandus tiada berair. Itulah keadaan Daud. Dia merasa kering, merasakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan saat itu, tetapi dia datang dengan penuh kerinduan di hadapan Allah. Aku mencari Engkau. Dan supaya kita mencari Tuhan, amin. Di tengah-tengah situasi semakin berat, kita tetap punya kerinduan untuk cari Tuhan. Haleluya. Kalau tidak ada kerinduan, tidak mungkin kita ada di gereja pada pagi hari ini. Di tengah-tengah keadaan yang sedang menantang kita, ya, saya mau ke gereja enggak, di depan kita ada tantangan, tetapi puji Tuhan, jemaat yang saya kasihi, kita kembali bisa berada di rumah Tuhan karena kita punya kerinduan. Kalau kerinduan itu dalam bahasa asli dikatakan seorang yang rindu dengan disertai dengan tangisan yang sangat dalam. Dia menangis karena merindukan sesuatu yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Saya sudah jelaskan bagian-bagian yang lalu. Satu contoh ketika seseorang merindukan bertemu dengan seorang yang dia kasihi. Apakah dia mungkin suami atau istri ataupun anak-anak dan sebaliknya, dia punya kerinduan supaya kerinduan ini tidak hanya sekedar kerinduan tapi tercapai. Dia berusaha sekuat tenaga agar kerinduan itu bisa terkabulkan. Haleluya. Kita bisa ada di gereja, kita punya kerinduan walaupun begitu banyak hal yang coba menghambat kita, tetapi sekali lagi puji Tuhan, kita bisa ada di rumah Tuhan. Kita bisa bertemu satu yang lain sesama jemaat, amin. Bisa memandang satu yang lain. Kita bisa melihat tatap muka, walaupun satu saat kita melihat karena kita tetap pakai masker, itu siapa? Tidak jelas. Nanti kalau buka semua, oh baru lihat, ya, baru kelihatan face-nya. Tadi saya waktu keluar dari gereja mau masuk lagi, cucu saya Yosafat, saya pakai masker, bengong saudara. Saya buka, baru tersenyum. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua mencari Tuhan. Tetap cari Tuhan, saudara. Mari
di tengah-tengah keadaan yang semakin berat, jangan berhenti mencari Tuhan. Tetaplah setia mencari Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan apa yang kita hadapi, milikilah terus kerinduan untuk mencari Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dikatakan, mari kita memiliki rasa haus kepada Tuhan. Kalau kita merasa haus, kita akan cari air agar kita tidak menikmati minuman yang kita inginkan. Allah kita sumber kehidupan, air kehidupan. Haleluya. Negara kita beberapa waktu yang lalu dilanda dengan bencana. Karena memang apa, saudara? Negara kita termasuk kaya, termasuk juga sumber air. Ya. Tetapi ketika kita melihat airnya itu melampaui batas, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada banjir, ada korban di sana. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai pada saat ini saya percaya bahwa kalau kita masih ada, kita bisa bernafas. Karena ini adalah semua berkat perlindungan Tuhan. Mereka-mereka yang alami bencana-bencana pada masa-masa yang lalu itu, kita hanya tetap doakan agar mereka yang kehilangan keluarga diberikan kekuatan. Saling mendoakan. Haleluya. Dan ayat ini mengatakan, jadilah anak-anak Tuhan di akhir zaman yang tetap punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita di dunia. Mari dunia semakin sulit ini. Tetapi selama kita masih diberikan kekuatan, mari kita berusaha setia mencari Tuhan. Punya kerinduan untuk setia datang beribadah. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Mangunson, Bapak Mangunson sudah bisa berbicara. Haleluya. Mereka-mereka yang lain yang terganggu kesehatan, ya, kita tetap doakan supaya Tuhan jamah. Kita saling mendoakan agar kita menikmati lawatan alam kehidupan kita. Baik dalam rumah kita, bahkan kita datang beribadah kepada Tuhan. Kerinduan kita, Tuhan jamah saya. Tuhan tolong saya. Dan kita nyatakan kepada Tuhan kerinduan kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, kita sampaikan, oh Tuhan, kata Daud, ya Allah, ya Allahku. Dia sampaikan dengan suara yang luar biasa yang dapat menyentuh hati Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mencari Engkau karena aku perlu pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua butuh pertolongan Tuhan. Manusia bisa tolong tapi terbatas. Tapi kalau Tuhan tolong kita, pertolongan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tidak pernah berhenti pertolongan Tuhan. Dia tetap menyatakan bahwa asal kita punya kerinduan, setia mencari Tuhan. Haleluya. Dikatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dia merindukan supaya hatinya, kehidupannya itu ada aliran sungai air yang akan datang membasahi kehidupannya. Kalau padang gurun itu sudah diairi, bisa lihat tumbuh-tumbuhan itu walaupun padang gurun, karena diairi dengan air yang sangat luar biasa, bisa kelihatan segar. Demikian hati kita, ketika ada sungai dari Allah mengalir dalam hati kita, akan tumbuh pohon-pohon yang sangat menyejukkan hati. Kita akan melihat ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Karena apa? Ada air, ada kebenaran firman Allah. Tetapi ketika hati ini tidak ada aliran air, jangan harap akan bertumbuh tumbuh-tumbuhan yang menyegarkan. Akan tetap kelihatan kering dan kerontang. Tapi ketika ada tumbuhan yang bertumbuh karena ada air di sana, akan kelihatan segar. Haleluya.
kita juga tidak akan jadi segar ketika ada aliran air dari Tuhan mengalir dalam hati kita. Keadaan dunia ini semakin mencemaskan, saudara. Tapi mari kita berusaha berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Berikan aku air kehidupan itu, agar aku tetap hidup menikmati anugerah Allah. Selanjutnya saya baca dikatakan, demikian ayat 3, aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Oh, dia tetap memandang pada Tuhan. Dia tidak mendengar sekitarnya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan sumber pertolongan. Haleluya. Kalau kita memandang manusia, apalagi mungkin manusia sering mengecewakan kita, ya pasti kita kecewa, saudara. Tapi kalau kita lihat, Daud bilang, demikian aku memandang kepadamu. Pandang terus Tuhan, amin. Pandang terus padanya, tetap pandang Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, milikilah kerinduan untuk cari Tuhan, memandang Tuhan. Dan saat kita akan alami kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Karena kita memandang Tuhan, bukan memandang kesalahan orang, tapi memandang kepada Tuhan yang menjadi penolong kita yang luar biasa. Manusia masih banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika menuju ke sana, kita mau disempurnakan oleh pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang mengatakan, demikian aku memandang kepada tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan. Dia ingin melihat kekuatan dari Tuhan. Percayakan kita yang ada pada pagi hari ini, kerinduan kita memandang Tuhan. Kita tidak bisa lihat dengan mata kepala seperti bangsa Israel, seperti umat-umat ketika itu. Tapi yang dibutuhkan adalah iman. Iman. Haleluya. Iman yang sungguh-sungguh. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan Dia akan menolong kita semua yang ada. Ada banyak yang menghalangi kita agar kita bisa melihat kemuliaan Allah. Tetapi kalau kita datang dengan hancur hati, kerinduan yang sangat mendalam, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini katakan, sebab ayat 4, kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setia Tuhan luar biasa. Karena kasih setia Tuhan kita ada sampai saat ini. Kasih Tuhan telah menyertai kita, memberikan kekuatan. Haleluya. Dikatakan kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Tuhan tetap setia. Ya, Yesus tetap setia buat kita semua. Apapun yang kita hadapi, Yesus tetap setia. Setia memperhatikan kita, setia memperdulikan kita. Kasih orang bisa tawar, tetapi kasih Tuhan yang tetap nyatakan kepada kita semua. Kata firman Allah, bibirku akan memegahkan engkau. Haleluya. Megahkan Tuhan, agungkan Tuhan, senangkan hati Tuhan dengan bibir kita, dengan ucapan kita yang menyenangkan Tuhan. Bukan bibir yang menyakiti hati Allah, tapi bibir yang menyenangkan hati Allah. Haleluya. Kita baca ayat 5 sama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Haleluya. Mau memuji Tuhan seumur hidup. Haleluya. Mari tetap setia pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Maju terus apapun tantangan. Firman Allah katakan bilang, demikian aku mau memuji engkau, memuji Tuhan seumur hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Menaikkan tanganku demi namamu. Demikian kerinduan Tuhan. Saya akan tetap memuji Tuhan sampai akhir hidup saya. Tantangan boleh datang, tapi Tuhan pasti bela kita.
Pembacaan terakhir, Yesaya 26. Mari kita baca ayat ini. Yesaya 26, pembacaan terakhir. Puji Tuhan. Yesaya 26 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. Yesaya 26 ayat 9. 1, 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan segenap hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila aku datang menghadiri di bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Haleluya, haleluya. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau, bukan setengah-setengah, tapi dengan segenap jiwa. Haleluya. Ini segenap jiwa. Jiwa lalu dikatakan merindukan Engkau pada waktu malam dan dengan sepenuh hati. Semuanya itu penuh, bukan setengah. Haleluya. Segenap jiwa, sepenuh hati mencari Tuhan. Dan kita semua yang ada, kita datang dengan segenap jiwa, sepenuh hati kita mencari Tuhan. Kita datang memuliakan Allah. Haleluya. Karena kalau kita datang dengan segenap hati, kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini ayat kaitan dengan sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Dunia sedang dihakimi Allah. Amin. Sedang dihakimi Tuhan. Sedang menghakimi dunia sekarang. Baik Indonesia, negara di mana seluruh dunia sedang dihakimi oleh Allah. Supaya apa? Lakukan apa yang benar. Jangan melakukan apa yang tidak benar. Kenapa Allah menghukum dunia? Karena Allah melihat kejahatan manusia bertambah-tambah. Bukan semakin dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, tetapi kejahatan semakin merajalela. Tapi anak-anak Tuhan semakin hidup benar di hadapan Allah. Semakin mencintai firman Tuhan. Semakin melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kata firman Allah, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, dan juga sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Malam, siang, pagi dan seterusnya, dia rindu mencari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sedang hakim di bumi. Ketika kita melihat dunia sedang dihukum dihakimi oleh Allah dan berbagai musibah, bencana, penyakit yang masih melanda, seperti mendorong kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, semakin hidup berkenan di hadapan Allah, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita melihat Tuhan kenapa seperti ini, tapi kita lihat tujuan Allah agar anak-anak semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita berdiri semua. Tuhan, ku mau menyenangkan. Roh Kudus tolong kita semua. Jangan kita semua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Kesenangan di hari itu kita nyanyikan nyanyian ini, kita akan bersama kedua dan ketiga. Kesenangan di hati
setia kepada Tuhan. Kita doakan keluarga yang berduka cita, Ibu Ija dan anak-anak, dan mereka tampilkan ketabahan dan kekuatan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Kegiatan kita perhatikan lewat grup. Ingat semua kewajiban kita sebagai anak Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Bagi petugas yang sudah ditugaskan, perhatikan semua. Tinggal perhatikan acara itu lewat grup kita ya. Demikian pengumuman Tuhan berkati kalau kita semua. Kita akan akhiri kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kepada saudara. Haleluya. Sedang kita dalam pelayanan, Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Senantiasa menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya.